menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan saksikan bersama penyerahan sekaligus pembayaran zakat oleh Mas Bupati Kediri melalui Basnas Kabupaten Kediri dengan menggunakan sistem KRIS Bank Jatim. Jadi ini nanti Anda cukup membuka aplikasi pembayaran digital melalui Bank Jatim, klik tombol Pay, scan atau bayar, scan kode KRIS-nya, kemudian masukkan nominal zakat dan lanjutkan pembayaran. Dan ini merupakan zakat fitrah yang dibayarkan oleh Mas Bupati Kediri. Dan sudah Mas Bub, dilanjutkan dengan penyerahan scan barcode kepada Ketua Basnas Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa.
Dan tentunya ini memudahkan kita untuk dalam pembayaran zakat, cukup klik saja dengan menggunakan Bank Jatim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul melaksanakan acara Nuzulul Quran di Convention Hall. Saya rasa ini sudah hampir 2 tahun, relatif tidak pernah ada pertemuan baik itu dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil, apalagi kumpul antara kepala desa, camat, kepala dinas, dan jajaran pemerintahan kabupaten tuh hampir tidak pernah ada. Saya rasa ini pertama kali dimulai dan diharapkan nanti kalau ini sudah ada Nuzulul Quran, nanti dilanjut lagi acara yang lain dengan acara yang lain, jadi silaturahmi itu bisa terus bersambung. Yang paling penting lagi, saya berharap dengan adanya silaturahmi ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, baik itu Kepala Dinas, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, untuk bisa melakukan zakat fitrah serta zakat mal agar rangkaian ibadahnya bisa lebih sempurna. Yang terpenting lagi, ini mungkin bisa dilakukan di tingkat kecamatan, pendataan zakat fitrah, saya minta Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa untuk bisa mendata dan ini nantinya dimasukkan ke dalam Basnas. Sebenarnya kenapa sih kok harus berzakat dan memasukkannya ke dalam Basnas? Supaya dana zakat ini terkelola dengan baik. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri dengan Basnas Kabupaten Kediri sekarang adalah bagaimana mengelola zakat itu nanti diterima oleh warga yang memang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai zakat ini nanti disalahgunakan karena saya aja nggak berani sama sekali itu. Kepikiran aja enggak saya kalau menyalahgunakan zakat itu. Wes auto neraka. Mateni. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kiai Haji Anwar Zaid yang sudah rawuh di Kabupaten Kediri. Ini yang bikin pidato suruh saya pantun. Walaupun tadi saya baca pantunnya nggak menarik, tapi ya udahlah saya bacain aja. Ini sedikit pantun dari saya. Ikan tuna, ikan sepat, jangan lupa bayar zakat. Pohon sawo, pohon alpukat, meski jomblo tetap zakat. Karena biasanya kepala desa, camat, mungkin juga kepala dinas ini seringnya nih kalau nggak di rumahnya ya macak jomblo. Jadi bahaya juga ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Bupati Kediri dan jajaran pemerintahan Kabupaten Kediri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan kami memohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata, ada kekurangan atau dirasa kinerja kami masih kurang optimal. Saya rasa ini momentum untuk kita terus memperbaiki diri ke depannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari'ah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pembaca Al-Quran internasional. Semoga menjadi pembaca Al-Quran tingkat dunia, kalau perlu tingkat akhirat. Maka dalam peringatan Nuzulul Quran itu yang penting bukan seremonial acaranya, yang penting bukan bagaimana cerita dan sejarah turunnya Al-Quran, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran kokoh di hati kita, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi karakteristik kehidupan kita. Al-Quran benar-benar menjadi perilaku hidup kita.
Maka harusnya yang ngisi ceramah itu pengamal Al-Quran tingkat dunia. Bukan Anwar Zahid yang cuma kul huwailek. Jadi harusnya yang ngisi acara malam ini pengamal Al-Quran. Lah, ironinya banyak di antara kita yang jangankan mengamalkan Al-Quran, membaca saja masih belum bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon para bapak ibu yang hadir supaya tidak tersinggung dengan kata-kata saya, karena saya perhatikan yang hadir di majelis ini masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Rata-rata masih baru pada level membunyikan Al-Quran, tapi belum bisa membaca Al-Quran. Membaca dengan membunyikan itu beda Bapak Ibu. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Itu namanya membunyikan. Tapi kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai dengan pemahaman. Mohon maaf saya tanya, kita rata-rata kalau ke Al-Quran itu sudah benar-benar bisa memahami arti, makna kandungannya apa belum? Jenengan lek pas ten Quran niku sampun saged memahami maknane, artine, kandungane napa dereng? Nah, maka itu namanya belum membaca tapi baru membunyikan. Bapak Ibu, kalaupun kita belum sampai di level hafizil Quran, apalagi hamilil Quran, setidaknya kita sudah menjadi pembaca Al-Quran, qari'il Quran. Para pembaca Al-Quran punya posisi yang istimewa di sisi Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di bumi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat mendengar ini heran, kemudian bertanya, "Halillahi ahlun ya Rasulullah?" Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam pertalian darah, keluarga nasab, bukan. Tapi keluarga dalam arti majaziyah. Dalam arti disayangi, dicintai, diperhatikan dan dimuliakan. Siapa keluarga Allah di bumi? Alladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wallahi man akramahum akramahullah." Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum ahanahullah. Siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga diremehkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pembaca Al-Quran mempunyai tempat yang istimewa. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, sapa sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Quran.
Jadi maca Quran niku omong-omongan karo Gusti Allah. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah lak wong hebat. Maaf, jenengan iso omong-omongan karo Mas Bupati ae wis guwaya wis. Aku mau ketemu karo Mas Bub nang warung, tajak ngopi, tajak rokok bareng wong iki. Wis guwaya, padahal baru bisa omong-omongan sama Mas Bupati. Apalagi bisa omong-omongan sama presiden. Lebih keren. Lah ini langsung omong-omongan sama Allah. Orang yang sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Maaf, yang paling sering omong-omongan sama Mas Bub pasti orang dekatnya Mas Bub. Betul? Iki kurungu tagak sih. Yang paling sering omong-omongan sama Mas Bub pasti orang dalam. Betul? Yang paling sering omong-omongan sama Pak Presiden pasti orang dekatnya Pak Presiden. Orang dalam kayak bapaknya Mas Bub. Nah, ini yang paling sering omong-omongan sama Allah pasti orang dekat. Orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Pembaca Al-Quran. Maka orang yang ahli baca Al-Quran itu besok di akhirat ndak usah bingung cari alamat surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzah, itu udah dapat Sherlock dari panitia surga. Lagek tangi teko alam kubur, itu dijemput panitia surga, ditonton, dijak nang swarga. Wena, ono sing nonton. Adek, kita ini kan belum pengalaman daerah sana. Kulo sama ini durung pengalaman daerah kono, ono sing nonton. Iku wong sing ahli maca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, yang dapat fasilitas seperti itu adalah pembaca Al-Qur'an, bukan pembunyi Al-Qur'an. Kalau disodori Al-Quran, kalau dikasih Al-Quran, disuguhi Al-Quran, manusia itu terjadi menjadi 3 kelompok. Thumma awrathna al-kitaba alladhina ashtafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ringkes-ringkes saja. Menyikapi Al-Quran, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, ngani ngoyo nang awake dhewe. Ada yang muqtasid, mejono, sedengan, tengah-tengah. Ada yang sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Ibarat orang berjalan itu ada 3 macam. Ada yang zalimul li nafsi, lambat. Ada yang muqtasid, standar. Ada yang sabiqum bil khairati biiznillah, sangat cepat. Saya ulang, ibarat orang jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Ini kalau orang Jawa punya tembang judulnya Dondong Ngopo Salak. Mungkin yang sepuh-sepuh masih kemutan. Dondong ngopo salak, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak, melaku timik-timik. Ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Bapak Ibu, jadi dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan, dondong opo salak. Tapi umumnya masyarakat awam itu enggak milih dondong, enggak milih salak, malah milih duku cilik-cilik. Ditawari ngandong opo becak, enggak milih ngandong, enggak milih becak, tapi yang dipilih malah melaku timik-timik.
Harusnya kan pilih ngandong atau pilih becak. Tapi enggak dipilih dua-duanya, dia malah pilih melaku timi-timi. Mestinya ngandong, pakai tenaga kuda, ini yang sangat cepat. Atau paling tidak becak, tenaga manusia, standar. Tapi rata-rata manusia itu malah pilih yang melaku timi-timi, pilih yang lambat. Iki paham tagak ya dijak bahasan ini. Ditawari sabiqum bil khairati biiznillah atau muqtasid, enggak dipilih dua-duanya, malah milih yang zalimul li nafsi. Pilih ngandong cepat tenaga kuda atau becak standar tenaga manusia. Enggak dipilih dua-duanya, malah pilih yang lambat. Podo karo ditawani pilih ini atau itu, enggak pilih ini, enggak pilih itu, dia pilih atau. Nah kalau ada kepala desa yang seperti itu berarti kepala desa rodo oon. Halo, halo. Kenapa dia kok pilih melaku timi-timi? Maaf, karena dia enggak cerdas. Karena dia melakunya timi-timi, ketika ibu tindak pasar, ora pareng derek. Enggak boleh ikut. Kenapa enggak boleh ikut? Lah wong mlakune timi-timi kok arep melu. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Hui. Hui. Mlakune lo timi-timi. Jadi kalau Mas Bub punya program, harusnya semuanya kan sat Mas. Lah kok melakune timi-timi. Lah ada kepala desa yang kayak gitu, mesti ketinggalan. Jangan berharap desamu maju. Kenapa enggak dapat bantuan? Lah kamu timi-timi. Wong yang lain ngandong, yang lain minimal becak, yang lain sangat cepat, yang lain standar. Kok ada kepala desa yang timi-timi. Iki rungokno kepala desa sing ning ereng-erenge Gunung Kelut. Dalanmu sak joglang. Iya harus sangat cepat. Satset ngono lho Mas. Halo. Halo. Sorry. Karena jalannya timi-timi, makanya kalau ibu tindak pasar orang pareng derek. Timi-timi, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok. Kenapa dia jalannya timi-timi? Maaf, karena orientasinya bukan ridha Allah. Orientasinya bukan surga. Orientasinya bukan ibadah. Jadi sing dipikiri cuma kacang karo roti. Sing penting oleh kacang, oleh roti, wis puas, wis seneng, wis lega. Jadi sing dipikir cuma departemen perbadokan. Nah, ini sering saya sampaikan Mas Bub kepada para politisi biasanya. Para politisi kalau pengen dapat suara terbanyak, lihat-lihat sasarannya. Kalau menengah ke atas, kasih ide, visi, misi, terangkan secara detail. Visi saya begini, misinya begini. Itu kalau menengah ke atas. Tapi kalau menghadapi menengah ke bawah, enggak perlu disuguhkan ide, visi, misi. Ora dong. Wis gawake kacang karo roti nang dindum-dumke. Suara terbanyak kecekel tangan Mas. Gawak ke sembako, gawak ke amplopan, kacang karo roti ndum-ndumke. Karena maaf masyarakat kita masih banyak masyarakat yang berjuang beras, baju dan uang. Termasuk warga Kediri Mas Bub, rata-rata masyarakatnya tawadhu, tahu warna duit. Kadang-kadang greget nih, lek ditekoni. Sok pilihan milih sopo. Ra ngurus nek prinsipku NPWP, nomor piro wani piro. Sampai ngapunten Mbah Yai, sakniki sholawat nariyah niku kalah kalih sholawat rupiah. Hui. Nah sekarang kita ke gimana supaya kita jadi pembaca Al-Quran. Karena gini ya, fungsi utama Al-Quran kalau kita baca, kalau kita sudah bisa membaca. Syahrul Ramadan alladzi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ya Allah, gak nyaut belas. Kepala desa lek arep-arep THR modelnya ngene iki, Mas. Padahal belum tentu Pemkab ngasih THR, tiwas di arep-arep, ya iku THR-mu iku. Halo. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang fungsi utamanya ada 3. 1, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatim minal huda, penjelasan detail tentang petunjuk global tadi. Yang ketiga, wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, yang lurus dari yang bengkok. Jadi artinya fungsi utama Al-Quran itu adalah petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Dalam hidup kita, Al-Quran itu menjadi SOP, standar operasional prosedural. Mohon maaf ya, saya omongannya agak lincip karena yang saya hadapi adalah para kepala OPD, para camat, dan kepala desa. Lek gak paham, prei, ojo dadi camat masuk dijak bahasannya niki gak nyaut. Prei, ojo dadi camat, geser Mas, geser. Quran itu SOP dalam kehidupan kita. Ibarat kita berkendara, naik mobil, Quran itu kayak GPS. Dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus menjadi fungsi. Kalau kita pengen menuju ke suatu tempat, cukup ketik alamat dengan tepat, tek, kita nggak akan tersesat. Seperti itu kurang lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Quran itu bicara tentang apa saja. Satu diantaranya bicara tentang akidah. Bicara tentang keimanan. Dan ini memang penting karena iman adalah pondasi utama dalam kehidupan kita. Sampai Rasulullah Muhammad SAW fase dakwah di Makkah selama 13 tahun itu misi utamanya hanya menguatkan iman, membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. Maka para ibu, para bapak, singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Urip cuma njagakno nang Gusti Allah. Tidak berharap kepada apapun dan siapapun selain Allah. Nah, manusia kalau berharapnya kepada Allah mesti beres. Allah Maha segalanya. Tapi kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Termasuk berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Jagakno nang wong akeh kecewane timbang puase. Wong iki lho diapiki gak karo-karuan, kadang bales elek, wonten apa mboten? Lho gak nyaut. Diapiki gak karo-karuan, kadang bales elek, wonten apa mboten? Wah aku tak dadi tim sukses, berharap engko lek calonku menang, aku dikai posisi. Alah kecewa. Rumangsaku sing tak dukung dadi aku didadekno apa ta? Ternyata enggak. Itu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Seringkali air susu dibalas dengan air tuba. Ayo to nyaut sayang. Pokoknya berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Seringkali air susu dibalas dengan air tuba. Ditulung malah mentung.
Dikei yatin rogo rempelo. Bertepuk sebelah tangan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Akhirnya ya nasib, ya nasib. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir Mas Bub, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan khilaf, saya Anwar Zahid, yang do'if, yang bodoh dengan segala batasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun kanthi sanget barokah doa Romo Kiai. Dari saya, wafaqanallah wa iyyakum lima yuhib wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.